Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Arkan Maksum dengan NIM 21201601018 dari kelas 02 Prodi Teknik Sipil Bangunan Gedung. Di sini saya akan menjelaskan tentang permeabilitas dan rembesan pada mata kuliah Mekanika Tanah 1. Permeabilitas dan rembesan. Pengertian dasar. Tanah adalah susunan butiran padat dan pori-pori yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga air dapat mengalir dari satu titik yang mempunyai energi lebih tinggi ke titik yang mempunyai energi lebih rendah. Studi mengenai aliran air melalui pori-pori tanah diperlukan dalam mekanika tanah, karena hal ini sangat berguna di dalam memperkirakan jumlah rembesan air dalam tanah dan menganalisis kestabilan dari suatu bendungan tanah dan konstruksi dinding penahan tanah yang terkena gaya rembesan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pengertian permeabilitas. Permeabilitas tanah adalah suatu kesatuan yang meliputi infiltrasi tanah dan bermanfaat sebagai permudahan dalam pengolahan tanah. Permeabilitas tanah memiliki lapisan atas dan bawah. Lapisan atas berkisar atas lambat sampai agak cepat atau 0,20 sampai 9,46 cm. Sedangkan di lapisan bawah tergolong agak lambat sampai sedang 1,10 sampai 3,62 cm. Hukum Darcy menjelaskan tentang kemampuan air mengalir pada rongga-rongga atau pori dalam tanah dan sifat-sifat yang memengaruhinya. Ada dua asumsi utama yang digunakan dalam penetapan hukum Darcy ini. Asumsi pertama menyatakan bahwa aliran fluida atau cairan dalam tanah bersifat laminar, sedangkan asumsi kedua menyatakan bahwa tanah berada dalam keadaan jenuh. Kemudian, pengujian permeabilitas tanah dilakukan dengan metode 1. Constant head permeameter dan 2. Variabel atau falling head permeameter. 1. Constant head permeameter. Uji ini digunakan untuk tanah yang memiliki butiran kasar dan memiliki koefisien permeabilitas yang tinggi. Rumus yang digunakan bisa dilihat pada layar dengan Q sama dengan debit, K sama dengan koefisien permeabilitas, A sama dengan luas penampang, I sama dengan koefisien hidrolik, T sama dengan waktu. Kemudian yang kedua adalah variabel atau falling head permeameter. Uji ini digunakan untuk tanah yang memiliki butiran halus dan memiliki koefisien permeabilitas yang rendah. Rumus yang digunakan bisa dilihat pada layar dengan K sama dengan koefisien permeabilitas, A sama dengan luas penampang pipa, L panjang atau tinggi sampel, A luas penampang sampel, dengan K sama dengan koefisien permeabilitas, A sama dengan luas penampang pipa, L sama dengan panjang atau tinggi sampel, A sama dengan luas penampang sampel tanah, T sama dengan waktu pengamatan, H1 sama dengan tinggi head mula-mula, H2 sama dengan tinggi head akhir. Kemudian koefisien permeabilitas. Hukum Darcy menunjukkan bahwa permeabilitas telah ditentukan oleh koefisien permeabilitasnya. Koefisien permeabilitas tanah bergantung pada berbagai faktor. Ada 6 faktor utama yang memengaruhi permeabilitas tanah, yaitu 1. Viskositas cairan semakin tinggi. Viskositas koefisien permeabilitas tanahnya akan semakin kecil. 2. Distribusi ukuran butiran. Semakin merata distribusi ukuran butirannya, koefisien permeabilitas cenderung semakin kecil. 3. Derajat kejenuhan tanah. Semakin jauh tanahnya, koefisien permeabilitas tanahnya akan semakin tinggi. 4. Distribusi ukuran pori. Semakin merata distribusi ukuran porinya, koefisien permeabilitas cenderung semakin kecil. 5. Rasio kekosongan atau void. Semakin besar rasio kekosongannya, koefisien permeabilitas tanahnya akan semakin besar. 6. Kekerasan partikel mineral.
Semakin besar partikel mineralnya, koefisien permeabilitas tanahnya akan semakin tinggi. Kemudian selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permeabilitas yaitu 1. Tekstur tanah, 2. Struktur tanah, 3. Porositas, 4. Viskositas cairan, 5. Gravitasi, 6. BI dan BJ. Kemudian faktor-faktor yang dipengaruhi permeabilitas: 1. Infiltrasi, 2. Erosi, 3. drainase, 4. konduktivitas, 5. runoff, dan 6. perkolasi. Kemudian selanjutnya koefisien rembesan. Koefisien rembesan atau coefficient of permeability mempunyai satuan yang sama seperti kecepatan. Istilah koefisien rembesan sebagian besar digunakan oleh para ahli teknik tanah atau hydraulic conductivity. Bila mana satuan Inggris digunakan koefisien rembesan dinyatakan dalam Ft sama dengan menit atau Ft sama dengan hari, dan total volume dalam Re dalam satuan SI. Koefisien rembesan dinyatakan dalam cm per detik, dan total volume. Koefisien rembesan tanah adalah tergantung pada beberapa faktor, yaitu kekentalan cairan, distribusi ukuran pori, distribusi ukuran butir, angka pori, kekerasan penukaran butir tanah, dan derajat kejenuhan pada tanah berlempung. Struktur tanah memegang peranan penting dalam menentukan koefisien rembesan. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi sifat rembesan tanah lempeng adalah konsentrasi ion dan ketebalan lapisan air yang menempel pada butiran lempung. Itulah tadi penjelasan singkat saya tentang permeabilitas rembesan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.